Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Kalau aku bilang siksaan bajak laut, apa sih yang ada di pikiran kalian? Paling disuruh jalan di atas papan terus nyebur ke laut gak sih? Kelihatannya tuh bersih dan juga cepet ya. Tapi itu adalah versi sensor yang dibikin Hollywood biar anak-anak pada bisa nonton. Realitanya, wah jauh lebih kotor, lebih lama dan juga lebih menyakitkan. Udah penasaran sama apa aja hukumannya? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Gibbeting. Selain harus bertahan di laut selama berbulan-bulan, kehidupan bajak laut tuh sebenarnya berat banget loh. Karena mereka bisa disiksa di tengah laut, digantung di sangkar besi, dan ujung-ujungnya dibiarkan membusuk secara perlahan sambil liatin orang lewat. Disiksanya pun bukan pas sudah meninggal, melainkan dimasukin ke sangkar waktu lagi hidup. Kalian tuh ya bakal dibiarin kelaparan, kehausan, dijemur matahari, dan diserang burung gagak. Serem banget kan? Hukuman ini namanya gibbeting dan kadang dilakuin di pelabuhan, di pinggir jalan, atau bisa juga di tebing deket laut biar dilihat sama penumpang kapal yang lewat. Tujuan ngelakuin siksaan ini jelas ya biar ngasih pelajaran ke bajak laut lainnya. Makanya jangan heran kalau berdasarkan catatan sejarah, tubuh bajak laut yang dihukum itu bisa aja nongkrong di atas sana selama berbulan-bulan loh. Salah satu contoh yang terkenal adalah bajak laut bernama William Kidd yang digantung di tepi sungai Thames dan dijadikan bahan pelajaran untuk masyarakat pada abad ke-18. Menariknya, di tahun 1834, hukuman gibbeting ini mulai dilarang di Inggris karena dianggap terlalu brutal kalau mau mencari keadilan. Dikubur di pantai. Pergi ke pantai, bengong ngeliatin ombak, dan main pasir di tepi pantai tuh, wah udah bisa dianggap healing sama orang zaman sekarang ya. Tapi kalau dulu, tiap orang pergi ke pantai bisa aja malah berujung trauma karena pasir pantainya dipakai bukan untuk bikin tenang, melainkan untuk bikin sand necktie seperti ini. Buat kalian yang nggak tahu, sand necktie itu berarti kalian akan dikubur hidup-hidup di pantai dan siksaan ini sendiri beneran dipakai waktu masa bajak laut dulu berjaya ya. Nah, caranya sang bajak laut bakal digaliin lubang di tepi pantai, terus dimasukin ke dalam situ dalam posisi berdiri, lalu hanya kepalanya aja yang nongol di permukaan pasir karena ditimbun sampai bagian leher. Bayangin deh, waktu siang hari, dijemur di pantai, dan gak bisa gerak, ditinggalin begitu aja sembari dihajar oleh kuatnya ombak. Wah, keluar dari pasir kering aja udah susah ya, apalagi keluar dari pasir yang basah coba. Siksaan ini terkenal bikin bajak laut lama meninggalnya karena kalian akan merasa tersiksa luar biasa terlebih dahulu. Ya, dengar-dengar sih, hukuman ini katanya bukan cuma untuk bajak laut aja ya. Tapi waktu zaman Romawi kuno juga seringkali dipakai untuk pelaku pemerkosa para perawan. Terus waktu zaman abad pertengahan di Italia juga dipakai untuk pembunuh. Dan waktu abad ke-13 di Denmark malah dipakai untuk pencuri perempuan. Marooning. Hukuman paling dark dan juga nyesek bagi bajak laut itu mungkin bagi aku ya namanya adalah marooning. Pada abad ke-17 atau 18, orang-orang yang dianggap berkhianat atau bikin rusuh nggak berujung dibunuh. Kalian akan cuma dibuang di pulau terpencil antah berantah sendirian. Itu pun hanya dibekali sedikit roti, sedikit air minum, dan pistol isi 1 peluru yang bisa dijadikan sebagai tombol exit dari bumi ini. Gila kan? Secara psikologis, hukuman ini sebenarnya brutal banget karena pelakunya itu nanti dibiarkan meninggal dengan rasa takut, haus, kelaparan, dan juga kesepian ekstrim. Gak sedikit juga loh yang bisa berujung gila dan ujung-ujungnya pistol mereka pun gak kepake. Makanya jangan heran ya kalau para arkeolog suka menemukan jasad bajak laut sendirian di tengah pulau yang kosong. Berjalan di papan. Waktu aku pertama kali dengar tentang hukuman ini, awalnya sih mikir ya, hah masa jalan di atas papan dijadiin hukuman? Taunya jalan di atas papan itu dilakuin di atas kapal dan juga di sebelah laut seperti ini. BTW, walking the plank itu bukan hukuman standar ya. Itu tuh jadi kayak acara spesial buat kapten-kapten yang super sadis dan juga super dramatis. Ada 2 sih tujuannya. Yang pertama buat hiburan atau siksaan brutal. Ini tuh dipakai sama kapten yang beneran psikopat ya teman-teman. Atau yang kedua buat jadi perang mental atau ancaman. Kalau bagian ini tuh murni ya buat bikin mental tawanannya itu down dan juga mereka mau buka mulutnya. Udah gitu, nanti tangan penjahatnya bakal diikat, matanya ditutup, dan bajak laut lain bisa nonton sambil ketawa-ketawa seakan-akan hiburan gratis aja gitu.
Apalagi kalau mereka jatuh tapi masih berusaha untuk nyelamatin diri karena takut dimakan sama hewan ya. Bajak laut sana juga biasanya langsung pada heboh banget sih. Ya, biasanya orang yang lakuin ini pun bakal langsung jatuh dan jadi santapan para hewan laut yang ada di bawah sana. Keel hauling. Siapapun yang lagi main ke laut kalau nyebur ke dalam air, biasanya emang langsung bikin seger kan? Nah, masalahnya dulu tuh ada hukuman bernama keel hauling sama ducking at the yard, yang dua-duanya sama-sama brutal sih kalau menurut aku. Kalau keel hauling, biasanya tuh korbannya bakal diikat tali dari satu sisi kapal, terus ditarik ke bawah kapal seperti ini. Ya, ibaratnya mah dia kayak penyapu karang tajam, kena batu laut, ataupun manusia pertama yang disamperin sama hewan. Serem banget kan? Bukan cuma nyiksa, tapi beneran kayak diseret di parutan raksasa gitu ya. Otomatis seluruh badan kalian mulai dari punggung, dada, dan juga muka bakal terkikis habis ya karena nempel di dasar kapalnya. Kalaupun orang ini nggak tenggelam, mereka bakal berdarah-darah di air yang penuh hiu itu. Masalahnya kalau kalian secara ajaib nih selamat sampai di sisi kapal yang lain, tawanan ini belum tentu aman loh. Kalian itu 99% bakal mati pelan-pelan gara-gara infeksi parah di air laut. Sedangkan untuk hukuman ducking at the yard, sebenarnya sama aja sih seperti keel hauling, cuma versi lebih vertikal. Bedanya tuh, korban gak diseret di bawah kapal, tapi dicelupin ke laut dari tiang kapal bagian atas. Pokoknya naik, turun, sampai sang pelaku pingsan ataupun tenggelam. Walaupun dua-duanya dibilang untuk mendisiplinkan kru, tapi hukuman ini juga dianggap sebagai hiburan ya teman-teman. Untungnya, semua siksaan ini berujung dilarang di abad ke-19 karena dirasa terlalu brutal dan juga tidak manusiawi. Diborgol di tiang pelayaran. Kalau tadi pelakunya diikat di tiang untuk dicelup ke dalam laut berulang kali, nah kali ini ada juga hukuman yang sama-sama diikat di tiang, tapi dengan tambahan borgol juga ya. Masalahnya dihukumnya tuh bukan sejam 2 jam doang, tapi bisa berhari-hari deh. Bayangin ya, di tengah laut, panasan, kehujanan, kehausan, dan kelaparan selama berhari-hari tanpa bisa gerak kemana-mana. Wah, fix sakit banget kan? Katanya sih, hukuman ini dilakuin sebagai pengganti penjara darurat di atas kapal kalau nih ada kru yang nyolong, berantem, ataupun melawan sang kaptennya. Dari beberapa catatan sejarah sih, katanya hukuman ini bisa bikin pelaku meninggal karena efek dehidrasi atau hipotermia. Kalau udah sampai kayak begitu, biasanya tubuhnya cuma akan digantung doang sampai sang kapten nyuruh untuk buang ke lautan. Lagian hukuman ini sebenarnya enak juga kan buat sang kapten. Nggak usah ada pertumpahan darah, tapi efektif tuh ya buat bikin karyawannya jadi termotivasi kerja. Bener nggak? Cambuk ekor 9. Bukan cuma jago berlayar di laut dan ngambil harta karun doang, tapi bajak laut juga punya banyak cara untuk menyiksa atau ngajarin kru yang bandel-bandel loh. Salah satunya ada cambuk ekor 9 atau dikenal dengan sebutan Cat o' Nine Tails. Namanya terdengar lucu ya, tapi jangan salah. Hukuman ini bisa bikin kulit kalian sampai copot loh teman-teman. Karena alat cambuk legendaris itu bukan berbentuk seperti cambuk biasa. Dia tuh punya satu gagang, tapi ujungnya bercabang 9. Jadi seakan-akan kayak buntut kucing yang lagi ngamuk gitu ya. Wah, tiap kali dipakai kulit kalian tuh bisa langsung sobek, dagingnya kebuka, dan darah nyiprat kemana-mana. Biasanya orang yang kena ini adalah orang yang ketahuan mencuri, mabok waktu bertugas, kabur dari kerjaan, dan juga melawan perintah sang kapten juga. Kalau udah kayak begitu, ya siap-siap kena 6-100 kali cambukan deh. Yang lebih ngenesnya lagi setelah selesai dihukum, biasanya mereka tuh nggak akan langsung diobatin pakai salep, melainkan diguyur pakai air laut. Wah, bayangin aja udah perih ya, apalagi ngerasainnya tuh. Di masa itu sih, kayaknya disiplin nomor 1 dan kemanusiaan nomor terakhir ya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.